Terima kasih Anda masih menyaksikan Makan Channel luar biasa aman di rumah. Ini lagi menikmati nih masakan mbak saya nih. Tumis kangkung dengan nasi. Waduh, sedap banget nih. Tapi saya jadi ngebayangin ya, gimana jadinya kalau kita seandainya mengganti nasi dengan sumber karbohidrat yang lain. Katakanlah singkong misalnya. Nah, sepakat nggak sahabat-sahabat di rumah? Nah, saya jadi teringat sama sahabat saya dari Semarang, namanya Willy Leo. Ini seorang relawan Genta Nasi, gerakan makan tanpa nasi. Penasaran kan gimana sepak kerjanya? Kita lihat yang satu ini. Kesadaran untuk tidak bergantung pada nasi dan terigu sebagai sumber karbohidrat utama membuat Willy Leo menggagas komunitas relawan Genta Nasi pada Oktober 2018. Genta Nasi adalah gerakan makan tanpa nasi dan terigu yang diprakarsai oleh Badan Ketahanan Pangan. Gerakannya adalah mengganti 1 kali makan nasi dalam sehari dengan pangan lokal. Willy sangat menginginkan Indonesia mampu swasembada pangan. Salah satu upaya pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 7 Agustus 1979 ini adalah menanam singkong. Tentu, Willy juga kerap mensosialisasikan diversifikasi pangan pengganti nasi dan terigu dengan menanam singkong, ubi jalar, jagung, sagu, kentang, hingga sorghum. Nah, hai Mas Willy, apa kabarnya? Hai Mas Michael, puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Mas? Sehat selalu, semoga di sana juga sehat Mas Michael. Sehat Mas, di sini sehat. Wah, Amin. Kayaknya Mas Willy ini lagi di kebun singkong Mas. Betul, saya kebetulan saat ini ada di kebun singkong milik seorang rekan relawan Genta Nasi juga ya di sini ya. Nah. Lihat-lihat dong Mas, ajak kita lihat-lihat dong di sana. Siap, boleh. Nah, boleh dong. ini ada kebun singkong yang kebetulan ada yang siap panen di sini dan kita juga punya yang baru saja ditanam ya kurang lebih 1 bulan yang ada di kelihatan ya ada di sini ya. Nah, ya. Wah, seru banget. Kebetulan jadi, ya. Sebenarnya singkong ini bisa dipanen tuh berapa lama Mas sejak ditanam? Sejak ditanam singkong ini bisa dipanen, ini tergantung dengan pupuk dan juga cara penanaman ya. Ini antara 6 sampai 8 bulan. Oh, wow. Mana Mas hasil panenannya? Ya. Katanya banyak. Ya, kebetulan ini seorang rekan saya ini mengajak saya untuk turut memanen singkong. Jadi saya ajak Pak Sumarno di sini pemilik lahan untuk kita bersama-sama memanen singkong. Oke. Kita cabut berdua ya? 1, 2, 3. Iya. Wow, lumayan gede ya. Wow. Semoga bisa terlihat ya di sini ya. Besar tuh. Nah. Ada berapa banyak tuh? Ini cukup banyak, kebetulan punya rekan di sini ya. Ada sekitar 900 meter. 900 meter. Berapa taman singkong Pak ini? Ada sekitar 800 pohon. Sorry, bukan 200. Itu jenis apa sih Mas Willy? Ini jenis singkong mentega ya? Jenis singkong mentega. Singkong mentega. Jadi, Nah, kalau kebetulan singkong lagi sendiri dipanen begitu ya, itu kan kelihatan tadi banyak sekali dan lain sebagainya. Jenisnya singkong mentega. Daunnya pasti bisa kita manfaatkan juga jadi sayuran kan? Oh bisa, ya. Jadi singkong ini daunnya bisa dimanfaatkan sebagai sayuran ya. Misalkan kita bikin gulai singkong, ini juga bisa. Dan kalau misalkan terutama yang sumber karbohidrat ini adalah dari ini ya di sini ya. Jadi dari akar singkong ini ya. Makanya singkong ini disebut juga sebagai ubi kayu ya. Ini merupakan sumber karbohidrat yang baik sebagai pengganti nasi di sini. Oke, ini saya juga ada nih karena kita lagi ngomongin singkong nih kan. Seperti ini kurang lebih ya, Mas Willy.
Lihat nggak? Betul Di- sekali, betul ya. Betul ya? Betul. Ya. Ya. Nih, Ini nanti- warnanya kuning ya di sini ya? Atau Iya, ya. putih? Putih. Kuning ya? Oh, putih. Nah, Kalau mentega kuning. Iya, kalau mentega ini jadi singkong ini ada dua jenis secara umum ya, singkong Ya. kuning dan singkong putih. Kebetulan yang ada di tanaman di sini adalah singkong kuning yang biasa disebut singkong Kuning. mentega. Ya. mentega ya. Eh. Oke. Nah, jadi gini Mas Michael, kalau misalkan Ya. kita ingin mencoba untuk menanam batang singkong, artinya setelah tanaman singkong ini kita panen, kita Ya. bisa potong-potong kembali batangnya ya. Ini Ya. menjadi sekitar 5 atau 6 batang untuk kemudian nanti kita tanam kembali. Kira-kira Oke. seperti itu. Ya. Jadi dari batangnya ini- sendiri bisa dipotong-potong jadi 5-6 untuk jadi tanam kembali untuk menjadi pohon Betul. singkong gitu ya. Betul, Wow. ini bisa jadi batang-batang baru ya di sini ya. Ya. Nah, ini kita potong sama-sama. Tadi Nah, jadi gini, jangan sampai batangnya kebalik ya. Kalau misalkan nanti menanamnya seperti ini, kemungkinan besar nggak bisa tumbuh. ya. Nah, jadi, ini ada kalau misalkan tips menanam, jadi ada ini bekas-bekas atau calon-calon tunas di sini ya. Ini kalau misalkan kita kelupas atau kita lukai gitu ya. Ini memungkinkan akar-akarnya untuk tumbuh dari sini. Yes. Oke. Ya. Nah, ini berarti caranya tipsnya untuk misalkan nggak balik, kita coba perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kira-kira ada batang daun yang akan tumbuh, kita perkirakan kira-kira kalau daun tumbuhnya kan agak sedikit ke atas gitu. Jadi bisa dilihat dari sini sebetulnya. Ya, sebagai tunasnya. Ya. Oke, lalu kita akan coba tanam di sini. Kelihatan ya? Kelihatan. Tanahnya kelihatan. Nah, gini kayaknya lebih oke ya. Iya, tanahnya kelihatan. Nah, ini pertama tanahnya kita gemburkan dulu ya. Kalau misalkan lebih bagus lagi kalau misalkan diberi pupuk gitu ya. Nah, sebetulnya menanamnya cukup simpel. Jadi tinggal kita tanamkan aja di sini ya. Kira-kira seperti ini. Ya. Kita tunggu ya. Tunggu beberapa saat ya, itu maksudnya beberapa minggu ya untuk bisa tumbuh tunasnya tumbuh kecil-kecil. Kira-kira seperti itu. Jadi beberapa minggu gitu ya. Nah, beberapa kalau minggu, proses mudah-mudahan cuma penyiramannya 1 minggu sudah bisa ya. kapan baiknya, Mas? Berapa sering disiram dan lain sebagainya? Proses penyiramannya sebetulnya cukup seminggu 2-3 kali. Seminggu 2-3 kali ya. 2-3 kali ya. Baik. Wah, seru banget, Mas, proses menanam pohon singkongnya. Tapi tadi kan kita udah ngomong soal hasil panen, cara menanam pohon singkong, nih ya. Nah, gimana kalau kita ngomong olahan, Mas? Ya. Paling enak ya olahan singkong ya menjadi singkong. Betul. Singkong goreng kan? Nih, Betul. saya punya nih kan? Itu lihat kan? Wow. Wih, langsung singkong goreng. Kebetulan sampai ke Semarang menjadi singkong rebus di sini ya. Waduh. Ya. Sama ya, langsung jadi rebus di sana ya. Ya, ini singkong rebus ini pengolahannya cukup sederhana, bisa direbus saja atau bisa ditambahkan pada saat kerebusan itu untuk cita rasa yang lebih nikmat ya. Bisa ditambahkan garam, bawang putih, dan kalau misalnya mau ditambah mentega juga oke. Jadi ini kebetulan saya mau ajak rekan-rekan di sini untuk ikut nikmatin bersama-sama. Oh, menikmati bersama-sama. Aduh, asik banget. Saya dari sini aja, Mas. Makanya singkong goreng ya. Ya. Prosesnya juga gampang singkong goreng ini. Ya, panaskan minyak, masukkan singkongnya, goreng deh. Mas, ini kan sambil kita makan-makan ya. Selamat makan teman-teman di sana. Ya, selamat makan juga, Mas Michael ya. Ya, enak. Ini cerita-cerita dong. Ini genta nasi ini, sekarang kita ngebahas soal genta nasi ya. Sebenarnya idenya dari mana sih mensosialisasikan gerakan makan tanpa nasi ini? Ya. Jadi gini, genta nasi ini sebetulnya program pemerintah ya, bukan program kami ya. Ini gerakan makan tanpa nasi yang kemudian nanti belakangan ditambahkan dengan tanpa tepung terigu. Ini ceritanya gini, karena
Tujuannya untuk ketahanan pangan nasional, di mana ini bangsa Indonesia ini punya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap nasi ya. Artinya kalau misalkan pada suatu saat nasi ini ataupun beras ini terpaksa harus impor, ini akan kesulitan sekali karena berarti rakyat Indonesia terbiasa sekali untuk makan nasi. Ini yang pertama ya, berkaitan dengan ekspor impor gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya program Genta Nasi ini menurut pemerintah sebetulnya bukannya harus nggak makan nasi sama sekali, tapi cukup 1 minggu sekali aja. Nah, saya penasaran, selain singkong, kira-kira makanan apa lagi yang kaya karbohidrat dan bisa menggantikan nasi? Nah, kita bandingkan nasi ini sekitar 70 ya, 70 indeks glikemiknya ya. Sementara kalau misalkan singkong ini indeks glikemiknya rendah 55 ya. Ada lagi indeks glikemik yang rendah juga, yaitu sorghum ya. Kebetulan sorghum dan juga sorghum, jagung dan umbi-umbian yang lain. Seperti apa yang kita sebut sebagai, kalau ini tadi ini ubi kayu ya, ada yang disebut sebagai ubi kayu atau singkong, ada juga yang disebut sebagai umbi jalar. Nah, harapannya sebenarnya Mas Willy dengan adanya gerakan makan tanpa nasi ini apa sih? Jadi harapannya kita pertama ini menuju masyarakat Indonesia yang lebih sehat ya. Ini yang pertama ya. Ya, yang kedua ini kita harapkan kita bisa berkontribusi secara kecil-kecilan aja ya, tapi punya kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Di mana kalau misalkan pada suatu saat nanti gerakan ini menjadi masif diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, artinya kita sebetulnya bisa menentukan kok. Kalau misalkan ternyata persediaan beras itu kebetulan pada saat tertentu itu tidak mencukupi untuk permintaan di dalam negeri, artinya sebetulnya masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk mempunyai substitusi pengganti nasi gitu. Ya, itu dia. Waduh, terima kasih banyak buat obrolan serunya Mas Willy. Sama-sama Mas Michael. Terus. Ya, amin. Dengan gerakan makan tanpa nasinya. Thank you, ya. Thank you Mas, thank you. Ya, thank you, ya. Nah, sahabat di rumah, bagaimana tadi obrolan seru dengan sahabat-sahabat saya? Tidak terasa 1 jam saya sudah menemani Anda semua. Semoga apa yang disampaikan sahabat-sahabat saya tadi menginspirasi kalian semua. Mulai dari sekarang, kenapa kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita ada di rumah selama masa pandemi ini dengan bercocok tanam sehingga kita bisa menciptakan mandiri pangan atau ketahanan pangan. Siapa tahu dengan apa yang kita hasilkan dari tanaman-tanaman sayur mayur yang ada di rumah, kita bisa olah dan kita santap bersama keluarga. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Terus saksikan Makan Cara Luar Biasa aman di rumah. Bye!